Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, dari kelompok yang beranggotakan Adinda Rismi Oktavia, Diki Firmansyah, Dina Meji Landari, Reza Putri Amanda, dan yang terakhir, Rizky Oktavirido. Kami akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan dari APBN, bagaimana pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, dan juga bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dari APBN. Kita akan memasuki materi pelaksanaan anggaran. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan pelaksanaan anggaran? Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran, yang dimana setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut ke dalam keputusan Presiden. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pembendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan terkait kuasa bendahara umum negara KPPN terkait dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran SPP, surat perintah membayar SPM, dan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Baik, kita lanjut ke pedoman pelaksanaan anggaran. Dalam pedoman rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, bagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004. Periode pelaksanaan anggaran. Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Tahun anggaran adalah periode pelaksanaan APBN selama 12 bulan. Sejak tahun 2000, Indonesia menggunakan tahun kalender sebagai tahun anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam pelaksanaan anggaran. Yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas. Arti dari transparansi dan akuntabilitas adalah masyarakat dapat melihat hasil dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan anggaran dan juga dapat dipertanggungjawabkan atas dasar kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua ada adil. Pemerintah diwajibkan agar anggaran dialokasikan secara merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Dan yang ketiga ada disiplin anggaran. Penggunaan anggaran harus sesuai dengan kegiatan dan proyek yang telah ditetapkan. Dan yang keempat ada efisien dan efektif. Pada prinsip ini, pelaksanaan anggaran harus berdasarkan asas efektivitas dan efisiensi yang dimana harus tepat guna, tepat tujuan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima ada basis of performance. Hasil kerja harus sepadan sesuai atau lebih besar dari input yang ditetapkan.
Selanjutnya, tahapan pelaksanaan anggaran. Tahapan pelaksanaan anggaran ini terdiri dari yang pertama, dokumen pelaksanaan anggaran. Yang kedua, pengajuan surat permintaan pembayaran. Yang ketiga, penerbitan surat perintah membayar. Yang keempat, penerbitan surat perintah pencairan dana oleh KPPN. Dan yang kelima, jenis pembayaran. Dokumen pelaksanaan anggaran. Di dalam pasal 7 ayat 2 butir B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Menteri Keuangan berwenang mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pembendaharaan atau DJPB dengan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau SP-DIPA. Penerbitan SP-DIPA tersebut didasarkan atas Surat Rincian Alokasi Anggaran atau SRAA yang menjadi rinci alokasi anggaran untuk masing-masing satuan kerja di daerah. SRAA dibuat berdasarkan Kepres Rincian APBN dan data RKA-KL yang diterima dari DJAPK. Yang kedua, pengajuan surat permintaan pembayaran. Pada setiap tahap penyelesaian pekerjaan perlu dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dalam suatu dokumen berita acara hasil pemeriksaan penyelesaian pekerjaan atau BAHP 3. Pembuatan BAHP 3 ini harus memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada identitas pekerjaan yang meliputi kantor atau satuan kerja pengelola pekerjaan, nomor dan tanggal kontrak kerja, tempat atau lokasi pekerjaan, besar nilai kontrak, nomor dan tanggal DIPA yang menjadi dasar pembuatan dan atau ditunjuk dalam kontrak. Kemudian ada tahap penyelesaian pekerjaan atau termin, lalu pernyataan kesaksian atas prestasi kerja yang telah diselesaikan dan rekomendasi pembayaran hak atau tagihan atas penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, penerbitan surat perintah membayar. Penerbitan surat perintah membayar ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, petugas menerima SPP, lalu petugas memeriksa kelengkapan berkas SPP, kemudian mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP, kemudian menyerahkan tanda terima SPP, dan selanjutnya petugas menerima SPP, menyampaikan SPP yang dimaksud kepada pejabat penguji SPP untuk melakukan pengujian. Setelah melakukan pengujian SPP, SPM diterbitkan sekurang-kurangnya 3 rangkap dengan ketentuan SPM yang diterbitkan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan. Lalu, instansi penerbit SPM menyampaikan kepada KPPN untuk menandatangani SPM dan cap dinas instansi penerbit SPM. 4. Penerbitan surat perintah pencairan dana oleh KPPN. SPM disampaikan oleh PA atau kuasa PA melalui loket penerimaan SPM. Kemudian setelah lengkap diserahkan kepada seksi pembendaharaan oleh petugas. Pengujian atas SPM yang dilakukan oleh petugas berupa: yang pertama, ada pengujian substansi. Pada pengujian ini, petugas dari seksi pembendaharaan melakukan pengujian ulang atas SPM beserta lampiran. Yang kedua, ada pengujian formal. Pada pengujian ini, memeriksa tanda tangan pejabat penanda tangan SPM dan memeriksa cara penulisan atau pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf, dan tidak boleh ada cacat dalam penulisan. Nah, atas dasar pengujian tersebut, seksi pembendaharaan akan mengembalikan SPM yang tidak memenuhi syarat, menerbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2D, menerbitkan SP2D dan surat perintah pembebanan atau SPB atas SPMGU yang membebani rekening khusus bagi KPPN non-KBI. 5. Jenis pembayaran. Pembayaran dalam mekanisme pelaksanaan APBN ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, pembayaran langsung atau LS.
pembayaran langsung atau LS ini adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh KPPN kepada pihak yang berhak atau rekanan berdasarkan SPM LS yang diterbitkan oleh PA atau kuasa PA atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah. Yang kedua, pembayaran uang persediaan atau UP. Pembayaran uang persediaan ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh KPPN kepada bendahara untuk dikelola dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Menurut pasal 39 PMK nomor 190 tahun 2012, pembayaran tagihan dilakukan dengan pembayaran LS kepada penyedia atau bendahara atau pihak lainnya. Jika LS tidak dapat dilakukan, maka pembayaran akan dilakukan dengan UP. Dalam pasal 29 PMK nomor 190 tahun 2012, prinsip pembayaran dalam mekanisme pelaksanaan APBN adalah pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pada masa pelaksanaan APBN, pemerintah pusat harus menyusun laporan realisasi semester pertama APBN dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPR dan pemerintah pusat. Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Apabila terjadi, yang pertama, perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN, kemudian perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dan yang terakhir, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Kemudian, pelaksanaan anggaran itu harus sesuai. Yang dimana sesuai ini yang diartikan sebagai menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan. Dan yang kedua yaitu adanya adaptasi. Adaptasi yang dimaksud yaitu menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro. Yang ketiga yaitu pemutusan masalah. Pemutusan masalah yaitu memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir yaitu adanya efisiensi dan efektivitas, yang dimana menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Pengawasan pelaksanaan anggaran. Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan APBN dilakukan oleh BPK RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, dan Inspektorat Wilayah Pemerintah Daerah. Pengawasan dan pemeriksaan tersebut dilakukan atas pelaksanaan APBN atau performance audit oleh aparat pengawasan tersebut. Audit atas laporan keuangan atau general audit pemerintah dilakukan oleh BPK RI. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 5, dibentuklah BPK RI. Pembentukan ini bertujuan untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara dan semua pelaksanaan APBN. Berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, BPK RI bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah, Bank Indonesia, BUMN atau BUMD, badan layanan umum, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan operasional oleh BPK RI dilakukan sesuai dengan rencana kerja tahunan atau RKT yang disusun setiap tahun.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah perolehan dan penggunaan dana APBN telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, efisien, efektif, dan ekonomis. 3 jenis pemeriksaan oleh BPK, yaitu pemeriksa keuangan, pemeriksa kinerja, dan pemeriksa dengan tujuan tertentu. Pertanggungjawaban APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara Pasal 30, laporan keuangan yang telah diperiksa Presiden disampaikan ke DPR paling lambat 6 bulan setelah tahun. Bentuk atau isi laporan pertanggungjawaban APB disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Yang kedua, neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis mengenai transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lainnya dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas atau LAK. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan perusahaan negara, yang selanjutnya disingkat LKPN. Laporan keuangan perusahaan negara adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan perusahaan negara selama satu periode. Perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Bentuk atau isi laporan pertanggungjawaban APB disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK.